teman-teman, selamat datang di podcast Studiologis. Jadi saya sendiri sebagai host, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus dari kampus Universitas Pertiwi, Prodi Desain Komunikasi Visual. Jadi di sini saya nggak sendiri loh, saya kedatangan tamu, yaitu rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Igo Octavian. Saya dari kejuruan Desain Komunikasi Visual. Saya berasal dari Bogor juga. Halo Kak Igo, Halo Mas Amboy. apa kabar nih? Baik-baik. Oh iya, jadi tadi tuh kita di belakang kamera sudah berbincang-bincang lah sebentar tentang apa sih quarter life crisis itu ya. Jadi di sini akan kita bahas lagi karena kan nggak semua orang tahu tentang quarter life crisis itu ya. Jadi saya mau nanya nih Mas Igo, quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis adalah fase di mana seseorang biasanya di usia awal 20-an sampai 30-an mungkin mulai merasa bingung, cemas, dan ragu terhadap dirinya. Berarti wajar ya kalau Gen Z sering ngerasa kok hidup gue gini-gini aja gitu. Sangat wajar, ini bukan tanda gagal, tapi bagian dari proses perjalanan hidup. Kenapa sih Gen Z terasa lebih rentan mengalami quarter life crisis? Karena ada beberapa faktor. Pertama, tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi. Kedua, media sosial. Media sosial yang membuat perbandingan hidup jadi semakin intens. Jadi media sosial itu mempercepat rasa tertinggalannya ya. Betul, sangat mempercepat. Kalau boleh disimpulkan apa saja sih tanda-tanda seseorang mengalami quarter life crisis? Biasanya ditandai dengan sering merasa cemas tanpa sebab dan akibat, overthinking soal masa depan, merasa tidak cukup atau tertinggal, kehilangan motivasi mungkin ya. Relate banget sih itu sama kehidupan Gen Z. Iya, dan penting untuk diingatkan bahwa perasaan-perasaan itu valid. Lalu apa nih yang bisa dilakukan Gen Z untuk menghadapi quarter life crisis nih? Mungkin yang pertama berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kedua, kenali diri sendiri dan beri waktu untuk bertumbuh. Ketiga, jangan ragu untuk berbagi cerita entah ke teman, keluarga, saudara, atau kerabat terdekat. Jadi tadi saya sempat simpulkan tentang quarter life crisis itu adalah ketika seseorang sudah mulai merasa kecemasan, kebingungan, ya, dan yang merasa tertinggal lah gitu. Iya, betul. Karena seseorang yang merasakan quarter life crisis itu, betul kata Mas Amboy. Yang merasa tertinggal, kecemasan itu betul. Karena untuk quarter life crisis ini dia tidak pandang siapapun itu. Mau muda ataupun tua pasti merasakannya. Dan Hmm. itu sangat membahayakan diri sendiri. Berarti quarter life crisis itu sangat relate jadi kehidupan seseorang. Bahkan yang lagi banyak beredar itu di media sosial bahwa Gen Z bahkan mahasiswa dan fresh graduates itu sedang mengalami quarter life crisis itu. Iya, betul. Dan harus banget disadari oleh mereka bahwa itu sangat penting. Sangat penting untuk diingat. Lalu apa saja sih untuk Gen Z nih untuk menghadapi quarter life crisis itu? Mungkin banyak faktornya itu. Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, kenali diri sendiri, beri waktu untuk bertumbuh. Dan yang ketiga, jangan ragu untuk berbagi cerita. Entah itu ke teman, saudara, keluarga, atau kerabat. Berarti ketika seseorang sedang mengalami quarter life crisis itu, dia memang sedang benar-benar ingin ditemani gitu ya. Betul, dia itu sangat butuh untuk ditemani. Karena untuk seseorang yang merasakan quarter life crisis, jika dibiarkan sendiri itu sangat membahayakan. Makanya patut untuk seseorang yang merasakan quarter life crisis ini, dia patut untuk ditemani. Karena untuk berbagi kisahnya, menceritakan isi-isi hati atau pikirannya yang terlalu banyak yang menumpuk ya. Hmm. Lalu apa saja sih kayak kita nih sering ngelihat kayak orang-orang mulai quarter life crisis gitu, gengsi itu masuk gak sih tentang quarter life crisis itu?
Untuk gengsi. Iya. Untuk gengsi itu bisa masuk untuk quarter life crisis ini. Karena gengsi itu kan termasuk dia membandingkan diri dia. Dan mungkin membandingkan diri dia ini melewati media sosial yang zaman sekarang mungkin sudah banyak beredar lah. Iya, betul. Saya banyak melihat lah di media sosial tentang bahayanya gengsi itu seperti apa. Bahkan banyak yang jual-jual tabung gas segala rupa untuk memenuhi kebutuhan sosmednya aja gitu untuk lihat orang wah gitu. Itu Betul. tanggapannya gimana? Jadi untuk masalah gengsi ini ya jangan terlalu diikuti lah. Karena hidup untuk seadanya aja itu sudah cukup mungkin. Mungkin untuk kehidupan ini kan kita hanya butuh bersyukur aja. Dan apa yang kita punya, apa yang kita ada, mungkin itu saja yang kita pakai. Tidak perlu memaksakan suatu keadaan. Wah, berarti sangat berbahaya juga ya quarter life crisis itu untuk gengsi. Sangat, sangat berbahaya betul Mas Anggo. Ya udah kalau begitu terima kasih banyak ya Mas Igo atas podcastnya nih di Studio Lukis. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita di Studio Lukis ini. Bila ada kesalahan kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.